Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita bersama. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya Rahmat Fikih dengan NIM 2013040115 akan menyampaikan presentasi saya tentang sistem sosial masyarakat Minangkabau pada pembelajaran Islam dan budaya Minangkabau yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Nasir SSMA. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Sistem sosial masyarakat Minangkabau terbagi atas 2 poin. Yang pertama, susunan masyarakat. Kemudian yang kedua, kepemimpinan dalam keluarga. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitunya susunan masyarakat. Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang menarik garis kekerabatan kepada garis ibu perempuan atau matrilineal. Oleh sebab itu, susunan organisasi masyarakat Minangkabau berbasiskan suku dengan pengelompokan keluarga pada garis keluarga ibu. Adapun susunannya terbagi atas 5, yakni yang pertama rumah tanggo, kemudian yang kedua parui, yang ketiga kaum atau jurai, yang keempat suku, dan yang kelima nagari. Masuk pembahasan pertama, susunannya yaitu rumah tanggo. Rumah tanggo di sini merupakan unit terkecil yang terdiri dari suami dan istri serta anaknya. Kemudian basis hunian rumah tanggo adalah bilik di rumah gadang saparui, dan dapat juga berupa rumah yang terpisah dari rumah gadang yang dibangun di atas tanah pusako kaumnya. Kemudian susunan yang kedua yaitu parui. Parui di sini merupakan keluarga besar yang terdiri dari beberapa keluarga yang berasal dari satu perut atau yang biasa disebut saparui. Kemudian keluarga saparui dapat berhimpun dalam satu rumah gadang. Artinya di sini keluarga saparui sudah dapat mendirikan rumah gadang sendiri. Dan pemimpin dalam unit keluarga di tingkat ini adalah tungganai. Dan tungganai di sini adalah laki-laki tertua di dalam keluarga tersebut. Para suami dalam keluarga saparui berstatuskan sebagai orang datang atau yang biasa disebut sumando, dan saudara laki-laki serta mamak di rumah gadang istri adalah mamak rumah bagi sumando tersebut. Kemudian susunan yang ketiga yaitu kaum atau jurai. Kaum adalah kumpulan dari beberapa keluarga saparui yang apabila anggota keluarga saparui telah berkembang dan bertambah banyak, maka parui itu akan membelah diri menjadi unit-unit keluarga yang berdiri sendiri yang disebut dengan jurai. Unit keluarga ini juga disebut dengan keluarga sadapua. Keluarga sadapua dapat mendirikan rumah gadang sendiri di atas tanah pusako kaumnya. Kemudian pemimpin sadapua ini adalah mamak dari kaum tersebut. Dan mamak kaum dijabat oleh salah seorang tungganai yang dalam ketentuan yang lazim terpakai di banyak negari Minangkabau. Mamak kaum dijabat oleh tungganai yang tertua tanpa perlu diadakan pemilihan. Kemudian dalam struktur adat Minangkabau, kaum dapat menegakkan sako di atas pusako, yang diantaranya mengangkat penghulu dengan gelar datuk sesuai sako dalam kaumnya. Kemudian masuk ke pembahasan yang keempat yaitu suku.
Suku di sini adalah himpunan keluarga sakaum. Suku dipahami kesatuan masyarakat yang badun sanak dan seketurunan menurut garis ibu. Oleh sebab itu, orang Minangkabau yang sesuku dihukum sebagai satu keluarga badun sanak. Kemudian basis hunian dan kediaman sukunya adalah kampuang. Dan sebab itu banyak sekali ditemukan nama kampuang yang memakai nama suku, seperti Kampung Jamba, Kampung Melayu, dan lain-lainnya. Kemudian pelaksanaan kepemimpinannya disebut tua kampung yang dijabat oleh salah seorang tungganai dalam kaum yang ada di sebuah suku tersebut. Di dalam kampung lazim ditemukan beberapa rumah gadang yang merupakan milik kaum-kaum yang ada di dalam suku tersebut. Suku ini dipimpin oleh penghulu bergelar datuk sesuai sako yang ada dalam kaumnya. Dan jabatannya pun dalam struktur kepemimpinan adat dalam nagari adalah sebagai panghulu andiko. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitunya nagari. Nagari di sini berbeda dengan unit keluarga seperti yang kita jelaskan tadi. Nagari adalah kesatuan wilayah hukum adat yang secara umum syarat untuk mendirikan nagari menurut Undang-Undang Nagari ada 4. Yang pertama, nagari baampek suku. Yang kedua, babalai. Yang ketiga, bangu saji. Dan yang terakhir, batapian tampek mandi. Sementara, nagari menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri yang berwenang memilih kepemimpinannya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adatnya, yaitunya adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, dan juga berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Baik, itulah pembahasan susunan masyarakat Minangkabau. Kemudian masuk kita ke topik yang kedua, yaitunya kepemimpinan dalam keluarga. Dalam sebuah keluarga dipimpin oleh saudara laki-laki ibu yang dipanggil oleh anak-anak ibu sebagai mama, dan anak-anak itu disebut kemanakan oleh mamanya. Dalam sebuah keluarga akan tinggal sebuah rumah gadang yang jumlah kamarnya disesuaikan dengan jumlah perempuan yang ada di dalam rumah itu. Jika perempuan dalam rumah itu memiliki 9 orang, maka jumlah kamar yang ada di dalam rumah gadang itu juga 9 kamar. Kemudian dalam himpunan beberapa keluarga Samande disebut Saparui. Keluarga Saparui terdiri atas 4 generasi, yakni seorang nenek atau ibu dari nenek, beberapa orang nenek seibu, para ibu yang merupakan anak para nenek yang seibu, dan para cucu dari nenek tersebut. Parui dipimpin oleh seorang mamak tertua yang disebut sebagai tungganai. Yang himpunan beberapa keluarga Saparui yang seketurunan disebut sakaum. Dan satu satuan kaum terdiri atas 5 generasi yang keturunannya dari seorang ibu dari nenek tersebut. Keluarga sakaum dipimpin oleh seorang primus inter pares di antara para tungganai yang disebut sebagai mamak kaum. Dan himpunan beberapa kaum yang seketurunan disebut sesuku. Dan satu satuan suku itu terdiri atas 6 generasi yang dipimpin oleh seorang panghulu. Seorang panghulu ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat di antara kaum yang sekerabat, baik dalam
format kelarasan Otto Peliang yaitunya sistem aristokratis maupun kelarasan Odicaniago yaitunya sistem demokratis. Dan seorang Pangulu menyandang predikat sebagai datuk dengan gelar kehormatan khusus suku yang disebut Sako. Kemudian Sako itu diwariskan turun-temurun sejak beberapa generasi sebelumnya. Suku-suku yang sama dalam satu negari ada dalam satu payung, yang salah satu diantaranya diangkat sebagai pimpinan, yang dalam negari tersebut disebut datuk atau Pangulu Pucuk. Para Pangulu selain datuk atau Pangulu Pucuk itu disebut Pangulu Andiko. Kemudian himpunan payung dalam garis keturunan yang sama disebut Indu. Yang relasi Indu biasanya melampaui teritorial negari. Jadi bisa dibayangkan jika dalam satu wilayah yang memiliki beribu-ribu bahkan sampai berjuta-juta penduduk di dalamnya hanya terdiri dari 4 suku saja, yang masing-masing suku memiliki banyak sekali ranji. Ranji di sini adalah silsilah keturunan dalam adat Minangkabau yang sudah ada di dalam satu wilayah atau negari tersebut. Jadi, sistem matrilineal ini merupakan sistem yang paling kuno yang ada di Indonesia. Karena sistem ini memakai kaum perempuan sebagai pemegang hak kuasa dalam warisan tertinggi atau yang biasa disebut harta pusako dalam adat Minangkabau. Baik, itulah pemahaman saya tentang sistem sosial masyarakat Minangkabau. Terima kasih buat kita semua. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kemudian jangan lupa untuk pendukungnya ya. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata, ucapan, tingkah laku, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.